Kasih karunia itu Injil. Injil itu gospel. Gospel itu artinya apa? Too good to be true. Jadi ada yang nanya sama saya, Ko Ajung kalau nggak salah, Pak Melki, kok too good to be true di mana ayatnya? Ya gospel itu too good to be true. Jadi arti kata gospel atau Injil, ya gospel itu too good to be true, ya. Ya artinya terlalu baik untuk dipercaya, saking baiknya. Nah itulah sebenarnya itu semacam apa ya, semacam kayak semacam orang tuh ngomong tuh wah udah. Ya kadang-kadang orang bilang, wah begitu hebat tuh, gile. Nah itu sebenarnya nggak bagus ya. Tapi ya maksudnya semacam seperti itu ya. Too good to be true. Jadi ini Injil itu bukannya, kasih karunia itu adalah pribadi Yesus. Ya bukan suatu topik, bukan suatu doktrin, bukan suatu teologi, atau buah pengetahuan. Bukan. Pribadi. Jadi saudara ini kokoh banget dikenal Yesus nih. Ya. Karena itu kita terima kelimpahan, superabound. Sama-sama katakan superabound. Saya senang nih sekarang lagi superabound. Apa tuh pemilik superabound? Tak terukur, tak terbatas. Kasih karunia tak terbatas. Saudara jangan merasa gini, wah saya mau udah dengar semua Pak Melki, saya khotbah Joseph Prince, semua khotbah Pak Melki saya udah dengar semua, saya udah baca buku Destinturing udah 100 kali. Wah saya mau udah katam gitu. Nggak ada. Superabound, tidak terbatas. Saudara sampai ujungnya ada lagi. Saudara sampai ujungnya ada lagi. Ya. Karena kelimpahan Yesus saudara tuh. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 17 kan dibilang, ya, hukum Taurat diberikan lewat Musa, hamba. Kasih karunia dan kebenaran datang. Bab yang sebelumnya kita udah paham, ya. Datang. Karena itu kita hanya penyembah. Ya, datang. Ya. Jadi kalau udah datang berarti kebenaran di pihak kita. Saudara di dalam Yesus, saudara di dalam kebenaran. Yesus dalam saudara, kebenaran di dalam saudara. Ya, jadi jangan mau lagi kita ini dibuat main dengan hukum Taurat. Oh, kontroversi kan? Enggak bisa. Kebenaran tuh harus dilakukan. Nanti kita lihat di bagian kebenaran ya. Tapi kasih karunia dulu. Jadi kita mesti pastikan, nah jadi gini, supaya iblis atau tembok kontroversi iblis itu udah gak bisa dibangun lagi dalam kehidupan kita. Kita itu jangan tanggung, terima kasih karunia yang berlimpah. Nah itu poinnya. Kenapa? Karena wujud kasih karunia itu adalah Yesus. Ya, dan kita mengatakan kebenaran ini yang memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Nah ini ayat-ayat yang udah dilupa. Artinya apa? Right believing will always produce right living. Jadi berat Pak. Pokoknya gini deh, saudara percaya benar seperti ini, hidup saudara pasti benar. Pasti. Karena apa? Karena janji. Kalau kamu mengenai kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Masa dimerdekakan dari berkat? Kan enggak. Dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan dari kemiskinan, dimerdekakan dari masalah. Oh cuman gitu doang Pak Melki? Iya. Makanya kita makin lama makin tahu. Makin tahu pewahyuan tentang Yesus, tentang kasih karunia semakin banyak. Dengerin kayak gini tiap minggu emangnya nggak makin banyak? Makin banyak. Ya karena kasih karunia itulah satu-satunya kebenaran. Saudara mesti nih berdiri teguh nih. Satu-satunya kebenaran ya Yesus. Kalau saya bilang, oh si nabi itu kebenaran juga Pak Melki. Oh itu orang pinter itu kebenaran. Oh itu tuh patung itu kebenaran. Bukan. Satu-satunya kebenaran adalah Yesus. Satu-satunya kebenaran adalah kasih karunia yang memerdekakan. Nah hari ini saudara bisa mantap itu. Ya. Jadi kalau dia bilang hati-hati, dia atau waspada tuh, yang bilang begitu tuh satu-satunya. Orang bilang Yesus satu-satunya. Ya. Jadi aneh tuh ya, kalau orang bilang misalnya orang ngomong hukum Taurat aja, tiba-tiba nggak ada kontroversi. Oh, kamu harus lakukan ini. Kemarin saya bagikan kasih karunia, orang bilang gini sama saya. Hukum moral Pak Melki, hukum moral nggak dihapus sama Tuhan, hukum Taurat yang hukum moralnya. Lu dibohongin sama iblis.
Hukum Taurat dipilah-pilah, dibagi-bagi, hukum moral, hukum seremonial, nggak boleh. Tapi saya nggak dibawa itu, nggak boleh. Ya, iblis tuh mau kita tuh tunduk kepada hukum Taurat, segala cara dia buat. Ya. Dan apa? Kalau kita tunduk kepada hukum Taurat, kita dikalahkan. Buku ini saya bilang, iya ya, kalau kita tunduk lagi di bawah hukum Taurat, hidup kita dikalahkan. Nah, makanya kita nggak mau, ya, karena kita taunya gini. Orang bilang gini, mana Pak Melki buktinya kalau kita di bawah hukum Taurat kita dikalahkan lagi? Ya baca lagi 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut adalah dosa. Sengat maut adalah dosa. Jadi kalau saudara di bawah hukum Taurat, saudara berdosa, mati. Sengatnya maut adalah dosa. Nah, kuasa dosa kasih karunia? Bukan. Kuasa dosa hukum Taurat. Nah, ayatnya bilang gitu, the power. Jadi saudara, dosa itu punya power yang buat orang tuh mati. Mati itu apa aja, Pak? Ya mati tadi sakit, kena COVID kena. Kalau nggak kena COVID, kena pilek, kena batuk, kena sakit perut. Jadi nggak boleh sakit, Pak. Ya bukan nggak boleh. Kesana terus stres, terus bangkrut terus. Itu namanya apa? Kan ujung-ujungnya mati atuh. Banyak gak hari-hari ini orang? Udah dengar? Temen lah, kenal. Kemarin saya baru dengar tuh. Ya teman saya, ya temannya temen lah atau saudaranya meninggal. Kena COVID? Bukan. Sakit jantung katanya. Gitu. Banyak pendeta nih. Saya lagi dengar di Facebook, saya kemarin pendetanya adik saya. Saya tanya, ini siapa, Cal? Oh, itu gembala senior gue. Kena COVID? Enggak. Nah, tapi jadi ngomongin orang kan. Tapi enggak lah. Sekarang poinnya gini. Poinnya kuasa dosa itu bukan kasih karunia. Ya semakin lama, dikatakan di buku ini, semakin lama kita tunduk di bawah kasih karunia, semakin besar kekuasaan dosa itu dikurangi. Saudaranya pinter nih dengerin kasih karunia terus kayak gini. Semakin saudara ini makin banyak ya. Dan lama kita semakin tunduk di bawah kasih karunia, semakin besar kekuasaan dosa itu hilang dalam kehidupan kita. Pantesan Pak Melki, Joseph Rin itu semakin muda saya lihat. Iya. Pada pesta-pestanya semakin muda, semakin sehat. Hidupnya nggak kekurangan, keluarganya baik. Pak Melki gimana? Sama, kita rekan seperjalanan yang baik, ya, dari Pastor Chris dan Rasul Paulus sebenarnya, ya. Jadi sebenarnya nyata dosa itu tidak berkuasa kalau di bawah kasih karunia. Kan udah pernah baca kan Roma 6 ayat 14 semua. Tapi dosa tidak berkuasa kalau kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi di bawah hukum Taurat dosa punya power. Di bawah kasih karunia, dosa nggak berkuasa. Pilih mana? Ayo. Pilih kasih karunia, pinter semua. Pilih kasih karunia. Kelimpahan kasih karunia. Pilih Yesus, kebenaran Yesus. Ya, jadi nyata ya. Jadi nyata maksudnya nyata gini. Antidot dari dosa ini kalau Roma 6 ayat 14 tuh dosanya tuh kata benda. Jadi bukan hanya dosa, tapi juga penyakit, kemiskinan, kerusakan keluarga, kerusakan apapun lah. Ya, itu tidak berkuasa kalau kita di bawah hukum, di bawah kasih karunia. Sebaliknya, kalau itu semua berkuasa kalau kita di bawah hukum Taurat. Ya jangan kata Pak Subin, mama kita nggak melahirkan orang bodoh. Kita nggak mau bodoh dong. Ya, kita nggak mau bodoh sama sekali, nggak mau. Tuhan udah begitu jelas kasih lihat, ya. Jadi kalau sebaliknya semakin di bawah hukum Taurat, terus melihat dosa gagal, terus lihat lagi hukum Taurat, dikasih hukum Taurat. Kamu sih melanggar ini, makanya kena kutuk. Udah melanggar ini. Itu sama juga dibilang gini, sebaliknya ya, nih sebaliknya. Itu sama juga tambahin kayu,
ke api atau tambahin bensin ke api gitu. Ya makin nyala. Makanya kita nggak heran, kita pikir kenapa ya gereja ini kok makin lama makin lemah. Nggak ada bedanya. Saya ngomong gini tuh bukan karena saya sakit hati atau apa sama gereja, enggak. Saya dari 93 full time di gereja. Ya, dan sekarang saya mengembalakan gereja juga, GCB. Jadi tahu. Ya, jadi semakin dosa terus dikasih lihatnya hukum Taurat. Semakin orang jatuh dikasihnya hukum Taurat. Udah jatuh dikasihnya hukum Taurat. Ya sama, tambah nyamber, tambah nyala. Ya. Om Melki jangan ngarang-ngarang loh. Itu ayatnya mana? Ya tadi ayatnya Roma 6 ayat 14. Dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia. Ya dosa berkuasa sebaliknya. Kalau di bawah hukum Taurat, ya bolak-balik dong. Nah, sekarang spesial nih, penting ya. Pagar kontroversi terhadap hadiah kebenaran atau kebenaran yang adalah gift, anugerah kebenaran. Ya, anugerah kebenaran rasanya rada berat gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya gift, hadiah. Ya, saya senang pakai kata hadiah. Ya, jadi iblis pakai mafia-mafia agama untuk melesetkan kebenaran. Intinya itu aja. Gimana Pak dipelesetkan? Oh, ada kebenaran praktis, ada kebenaran posisi, ada kebenaran praktis. Belum lagi gini, kalau justifikasi baru bertobat, dibenarkan, dijustifikasi, itu satu periode Pak Melki. Periodenya singkat lagi. Setelah dimasukin gereja, itu namanya periode apa? Sanctification, menguduskan diri. Kalau jatuh di situ nggak, ya masuk neraka. Belum glorification. Ini kebenaran praktis nih di tahap kedua ini dan ketiga. Nah, saudara gampang sekarang udah gitu, nggak ada gitu aja. Ya, jadi kasih karunia adalah kebenaran berdasarkan kedudukan. Ya, Pak Henry selalu bilang, kita didudukan bersama Yesus, betul. Kita sama benar ya dengan Yesus, betul. Hebat dong, sombong dong, bukan. Karena darah Yesus. Karena karya Yesus. Nah, bolak-balik ke situ. Tapi hati nurani kita bersaksi, kepercayaan kita teguh bahwa kasih karunia kita di bawah kasih karunia kita memiliki kebenaran kedudukan. Sama-sama katakan kebenaran kedudukan. Dan itulah disebutnya makanya kebenaran hadiah. Ya bagaimana kita bisa duduk bersama Yesus sampai artinya duduk yang begitu tinggi, kedudukan yang begitu luar biasa, begitu agung, begitu mulia. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dikaruniakan, kalau nggak dihadiahkan, gimana coba? Coba siapa aja deh, panggil hamba-hamba Tuhan yang paling senior, yang paling sakti deh, paling hebat di seluruh dunia ini. Dan ini gak dia bilang ini, saya didudukan bersama Yesus karena jasa saya nih. Ada nggak yang berani bilang itu? Gak ada. Hanya hadiah. Hadiah itu artinya apa Pak? Cuma-cuma diberikan, dibayar, hadiah. Ya, dan kedudukan itulah, dengar baik-baik ya. Kedudukan itulah yang menentukan supply Tuhan itu buat kita. Gak ada kedudukan, gak ada supply. Sekali lagi ya. Gak ada kedudukan, gak ada supply. Kedudukan itu dari mana? Dari hadiah. Hadiah apa? Hadiah kebenaran. Dan itu memang kasih karunia. Sama aja ya. Makanya kasih karunia sama kebenaran itu di sisi yang sama. Dua sisi mata uang. Tidak terpisahkan. Datang. Siapa itu Pak? Yesus. Kasih karunia Yesus, kebenaran Yesus. Kok bolak-balik semuanya Yesus? Ya iya. Begitu gampang makanya. Roma 10 ayat 3. Sebab karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Nah tadi ya. Kebenaran Allah siapa? Yesus. Kebenaran Allah apa? Kasih karunia. Kebenaran Allah apa? Kebenaran hadiah. Kita udah tahu. Jangan gemper lagi. Jangan digentarkan. Jangan mau dibangun lagi tembok kontroversi oleh iblis. Jangan mau. Berkali-kali deh saya bilang ya. Oleh karena mereka tidak mengenal. Kita mengenal nggak? Mengenal.
kebenaran kedudukan ini. Dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Nah, lihat ya. Yang tidak mengenal kebenaran kedudukan itu, yang tidak mereka atau orang-orang yang tidak mengenal kebenaran kedudukan itu membangun kebenarannya sendiri. Itulah mafia agama. Dan mereka menyampaikan kepada jemaat-jemaatnya supaya apa? Supaya jemaat-jemaatnya itu takluk sama mereka. Kok bisa gitu, Pak? Ya kan mereka posisinya lebih tinggi.